Baik, selamat pagi Ibu. Saya Rogi Sianus Rukman Saputra, kelas B dengan NIM 19011-528. Saya akan mempresentasikan UAS Penjas Adaptif dengan modul 1. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sehat itu apa? Yang kedua, anak luar biasa itu yang seperti apa? Yang ketiga, apa itu pendidikan jasmani? Yang keempat, apa itu penjas adaptif? Dan yang kelima, hubungan olahraga pendidikan dan olahraga adaptif. Baik, yang pertama, sehat. Sehat menurut WHO tahun 1947, sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya berbagai dari penyakit atau kelemahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sehat itu memiliki pengertian yang sangat luas, sebab orang dikatakan sehat itu bila ia sehat jasmani, rohani, sosial, dan maupun hidup produktif. Yang kedua, anak luar biasa. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Anak berkebutuhan khusus atau HBR adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik, yang termasuk ke dalam ABK antara lain. Yang pertama, tunanetra, kedua tunarungu, ketiga tunagrita, yang keempat tunadaksa, yang kelima tunalaras, yang keenam kesulitan belajar, yang ketujuh gangguan perilaku, yang kedelapan anak berbakat, dan yang kesembilan anak dengan gangguan kesehatan. Yang berikut, pendidikan jasmani. Menurut Budi Pamungkas, pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui beberapa kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan pembentukan watak. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Yang berikut, penjas adaptif. Seri berpendapat bahwa pendidikan jasmani khusus adalah suatu bagian khusus dalam pendidikan jasmani yang dikembangkan untuk menyediakan program bagi anak individu dengan kebutuhan khusus. Dan Arman Abdoleha mengungkapkan bahwa pendidikan jasmani khusus didefinisikan sebagai suatu sistem penyampaian pelayanan yang komprehensif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Yang berikut, pendidikan jasmani untuk anak dengan kebutuhan khusus atau pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan atau dimodifikasi yang memungkinkan individu dengan kebutuhan khusus atau kurang mampu dapat berpartisipasi atau memperoleh kesempatan beraktivitas dengan aman dan berhasil dengan baik atau sesuai dengan keterbatasannya, serta memperoleh kepuasan. Yang berikut, hubungan olahraga pendidikan dan olahraga adaptif. Yang pertama, olahraga sebagai alat pendidikan manusia seutuhnya. Yang kedua, tiap-tiap individu memiliki perkembangan yang berbeda termasuk yang cacat.
Yang ketiga, individu berbeda berarti kebutuhan juga berbeda. Yang keempat, olahraga untuk meningkatkan fungsi organ anak orang cacat. Yang berikut tujuan pinjas adaptif. Yang pertama, membantu mereka yang berkelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang sesuai dengan potensinya melalui program aktivitas jasmani yang dirancang khusus dengan hati-hati. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, menolong murid memperbaiki kondisi yang dapat diperbaiki. Yang kedua, membantu murid melindungi diri sendiri dan kondisi apapun yang dapat memperburuk keadaannya melalui aktivitas jasmani. Yang ketiga, memberi kesempatan murid mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga dalam aktivitas jasmani waktu luang yang bersifat rekreasi. Yang berikut tujuan pinjas adaptif. Yang pertama, menolong murid memahami keterbatasan jasmani dan mentalnya. Yang kedua, membantu melakukan penyusuan sosial dengan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Yang ketiga, membantu murid mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanik tubuh yang baik. Yang berikut, menolong murid memahami dan menghargai berbagai macam olahraga yang dapat dinikmati sebagai penonton. Yang berikut, manfaat pinjas adaptif. Pendidikan jasmani adaptif harus dapat yang pertama, yaitu merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Yang kedua, mempengaruhi perkembangan keterampilan gerak. Yang ketiga, membantu mengembangkan efisiensi koordinasi syaraf otot atau neuromuskuler. Yang keempat, membantu perkembangan kesegaran jasmani seperti kekuatan tubuh, daya tahan, kelentukan, daya tahan kardiovaskuler yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Yang kelima, membantu mengembangkan emosionalnya. Yang keenam, membantu perkembangan sosial agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dan yang ketujuh, membantu perkembangan intelektualnya. Yang berikut, peran pinjas adaptif. Yang pertama, memberikan pelayanan langsung kepada siswa-siswa berkelainan. Yang kedua, memberikan pelayanan para prajabatan untuk calon guru atau kuliah kita ini. Yang berikut, tahap-tahap perolehan keterampilan motorik dalam olahraga. Yang pertama, tahap dasar perkembangan sistem saraf, tahap proses integrasi. Yang kedua, tahap keterampilan fungsional. Yang ketiga, tahap keterampilan gerak dalam olahraga. Yang pertama, tahap pembangunan sistem saraf. Yang pertama, tahap pembangunan sistem saraf. Tahap integrasi. Yang pertama, tahap integrasi proses atau pembangunan sistem saraf. Tahap proses integrasi. Tahap integrasi proses. Tahap integrasi proses dicapai setelah melalui tahap pertama tersebut di atas. Tahap pertama adalah tahap fungsi gerak, sedangkan tahap kedua adalah tahap berkaitan dengan kualitas gerak. Tahap integrasi proses mencakupi proses motorik seperti keseimbangan gerak, kesadaran tubuh, bayangan diri, dan kesadaran ruang. Persepsi motorik kesegaran jasmani dan kesegaran gerak atau motor fitness. Persepsi motorik meliputi keseimbangan gerak, kesadaran tubuh, bayangan diri, dan kesadaran ruang. Kesegaran jasmani meliputi kekuatan otot, daya tahan kardiovaskuler. Kesegaran gerak meliputi kelincahan, power, kecepatan, dan koordinasi. Tahap integrasi proses. Tahap integrasi
proses dicapai setelah melalui tahap pertama tersebut di atas. Tahap pertama adalah fungsi gerak, sedangkan tahap kedua adalah tahap berkaitan dengan kualitas gerak. Tahap integrasi proses mencakupi persepsi motorik seperti keseimbangan gerak, kesadaran tubuh, bayangan diri, dan kesadaran ruang. Persepsi motorik, kesegaran jasmani, dan kesegaran gerak atau motor fitness. Persepsi motorik meliputi keseimbangan gerak, kesadaran tubuh, bayangan diri, dan kesadaran ruang. Kesegaran jasmani meliputi kekuatan otot, daya tahan otot, dan daya tahan kardiovaskuler. Kesegaran gerak meliputi kelincahan, power, kecepatan, dan koordinasi. Yang berikut, tahap keterampilan fungsional. Tahap lanjutan perkembangan gerak adalah keterampilan gerak yang berguna dalam berolahraga dan aktivitas rekreasi. Keterampilan adalah merupakan perilaku gerak yang secara khusus berguna dalam kehidupan dan aktivitas rekreasi atau olahraga. Contoh, keterampilan fungsional adalah keterampilan dasar lokomotor dan keterampilan mengontrol objek. Keterampilan dasar lokomotor meliputi keterampilan berjalan, berguling, merangkak, lari, melompat, berjingkat, sliding, memanjat, menjongkok, mencongklang, dan skipping. Keterampilan. Yang berikut, tahap keterampilan olahraga. Yang pertama, keterampilan olahraga merupakan keterampilan yang diperoleh melalui latihan yang berulang-ulang dan setelah melalui tahap kematangan atau CNS. Tahap kematangan CNS. Keterampilan olahraga meliputi keterampilan mendribble, menembak, memukul dengan pukul, melontarkan bola, bermain ski, tumbling, menjebak, dan menyelam. Yang kedua, berdasarkan tahap perkembangan perolehan gerak tersebut di atas. Pembelajaran permainan tradisional direncanakan. Implementasi pembelajaran permainan tradisional harus disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan perkembangan gerak anak luar biasa dan disinkronkan dengan karakteristik keterampilan yang ada dalam permainan tradisional. Kompetensi yang ingin dicapai. Jadi kompetensi yang ingin dicapai yaitu kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran pendidikan jasmani untuk anak kebutuhan khusus atau anak luar biasa disesuaikan dengan karakteristik anak tersebut. Kategori anak dengan kebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrita, anak tunadaksa, anak tunalaras, dan kombinasi dari berbagai macam ketentuan tersebut. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang lengkap atau ada kesalahan baca, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.